Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 18. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi budak atau menjadi hamba memang bukanlah pilihan hidup. Sedapat mungkin orang menghindari untuk tidak menjadi budak siapapun. Sebab selain lelah, hidup diatur orang lain dan jauh dari kesan terhormat. Namun demikian, situasi dan keadaan membuat orang harus menjadi budak. Umpamanya, karena kalah perang, karena kemiskinan dan karena tidak mampu membayar hutang-hutang. Semuanya ini menjadi penyebab seseorang menjadi budak. Dan Tuhan Allah tampaknya tidak mempersoalkan hal itu. Artinya, perhambaan tidaklah ditentang Tuhan Allah. Boleh saja ada perhambaan, tetapi haruslah dilakukan dengan aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Umpamanya, setiap tahun Yobel, budak-budak harus dibebaskan. Budak-budak tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena dan yang lain-lainnya juga. Terkhusus budak orang Ibrani harus diperlakukan istimewa dari budak yang lain. Selain gajinya 2 kali lipat, ia juga harus dibebaskan pada tahun yang ketujuh. Budak-budak ini tidak boleh dilepaskan ataupun dimerdekakan pergi dengan tangan hampa, tetapi harus diberi bekal yang berlimpah sesuai dengan berkat yang telah dilimpahkan Tuhan Allah kepada Israel. Dan jika ia masih mau tinggal bersama tuannya, itu pun boleh saja. Dengan persyaratan haruslah telinganya ditindik di pintu sebagai tanda bahwa ia akan tetap menjadi budak bagi tuannya. Orang Israel harus selalu mengingat pada masa lalunya, di mana mereka juga adalah budak pada masa lampau di Mesir, tapi Allah memerdekakan mereka. Demikian juga mereka haruslah memerdekakan budak-budaknya jika sudah tiba waktunya, yaitu tahun ke-7 untuk budak Ibrani. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika di kehidupan ini saudara menjadi tuan atas saudara-saudara kita yang lain, merdekakanlah mereka jika sudah tiba saatnya, dan jangan melepaskan mereka pergi dengan tangan kosong. Ingatlah bahwa ini adalah perintah Tuhan, Allah yang telah memberikan berlimpah berkat kepada saudara yang adalah tuan, haruslah juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang bekerja pada saudara. Jangan biarkan hamba-hamba terus menjadi hamba atau budak, tapi berikanlah jalan baginya supaya ia mandiri juga di kehidupannya. Kecuali jika ia merasa nyaman dan senang tinggal bersama saudara untuk selamanya, bolehlah kiranya ia tetap menjadi hamba bagi saudara. Jika demikian perlakuan saudara kepada pekerja-pekerja atau hamba-hamba yang bekerja pada saudara, maka Tuhan Allah akan memberkati segala pekerjaan saudara.
Tapi jika saudara adalah hamba, janganlah pula berlaku curang atau berkhianat kepada Tuanmu. Sebab Tuhan berfirman, seorang hamba harus bekerja bagi tuannya seperti bekerja untuk Allah. Allah peduli dengan hamba-hamba dan mengasihi semua hamba-hamba, sama seperti kasihnya kepada para tuan. Tapi jika tuan itu berbuat jahat, maka ia pun tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi baik hamba maupun tuan harus takut kepada Tuhan Allah dan mengikutkan perintah dan peraturan yang dibuatkan oleh Tuhan. Tuan dan hamba harus saling mengasihi. Tuan memperlakukan hambanya dengan penuh kasih, dan sebaliknya hamba-hamba haruslah juga bekerja dan bersikap penuh kasih kepada tuannya. Amin.